teman-teman, kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi setelah saya edit video-video sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan sesuai janji saya sebelumnya di gunting ya. Oke, gunting yang saya dapatkan di sini gunting lipat. Ini juga sering saya bawa. Sering saya gunakan karena kepraktisannya dan fungsionalnya seperti apa. Ini cukup tajam. Saya sering gunakan ketika saya boring, teman-teman. Boring menjalani hidup. Jadi gunting ini tajam banget. Dan ini saya ada beberapa gunting ya. Ini saya beli gunting ini cukup mahal dan tidak berfungsi, sangat tidak berfungsi. Ini nggak tajam, teman-teman. Bahkan untuk memotong bekas cerutu aja ya nggak bisa, teman-teman. Ya nggak bisa. Ini menurut saya nggak fungsional, tapi bolehlah dicoba. Karena equipment gunting ini menurut saya bukan hal wajib ya, teman-teman. Bukan hal pokok untuk menikmati sebuah cerutu, tapi saya sangat membutuhkannya. Kenapa saya sangat membutuhkannya? Oke, saya akan jelaskan sedikit ya. Gunting. Saya jarang menggunakan gunting untuk memotong cerutu seperti ini. Saya jarang memotong cerutu karena dari beberapa potongan yang saya dapatkan itu tidak maksimal, teman-teman. Jadi hasilnya itu dia akan sedikit kotor. Di sini saya akan contohkan ya. Hasilnya nggak akan maksimal, jadi dia agak oke, paham kan, teman-teman? Jadi dia berserabut, meninggalkan ini sudah fokus ya, teman-teman. Dia meninggalkan serabut dan saya nggak suka. Ibarat kata dia nggak rapi, dia pun nggak rapi, teman-teman. Gunting, kecuali mungkin ini murah kali ya, dan murah tapi ya juga lumayan mahal sih, teman-teman, untuk yang sekitar gunting yang tidak fungsional seperti ini menurut saya. Tapi dari awal saya selalu mengatakan gunting adalah kebutuhan pokok saya dalam bentuk sebuah cerutu. Jadi kenapa saya katakan fungsional bagi saya? Karena ketika saya menikmati sebuah cerutu, ini enak. Contohnya ini saya anggaplah, katakanlah ini enak. Dan tiba-tiba ada keperluan mendadak saya untuk mematikan cerutu ini. Saya nggak akan mematikan untuk mematikan langsung ke dalam asbak. Saya nggak pernah melakukan seperti itu. Jadi saya fungsinya anggaplah ini. Ini saya selansero ya, yang panjang ya. Ketika saya nggak punya waktu dan buru-buru untuk segera menyelesaikan cerutu, sedangkan cerutu ini enak, saya akan selalu keluarkan gunting ini. Mungkin bisa digantikan dengan straight cut ya. Tapi straight cut akan sedikit berisiko. Jadi gini, fungsi dari gunting ini
anggaplah ini bara dari sebuah cerutu, baranya, apinya lah, api dari sebuah cerutu, dan saya ada keperluan mendadak, tidak bisa menghabiskan satu batang cerutu ini. Anggaplah posisi di sini, saya barusan membakar dan dipanggil untuk mungkin tugas atau ada keperluan mendadak, kita berjalan atau gimana, pindah tempat tongkrongan atau gimana. Sayang kan untuk dimatikan begini, karena ketika kita mematikan begini, residu yang ada di dalam bara api ini dia akan secara otomatis untuk masuk dan akan merubah struktur rasa dari dalam cerutu ini. Ibarat kata ketika kita setelah mematikan di dalam asbak begini, itu untuk cerutu nggak boleh sebenarnya teman-teman. Jadi ditaruh di atas asbak, biarkan beberapa menit, dia akan mati sendiri. Sedangkan kalau kita lagi buru-buru, saya selalu menggunakan gunting ini untuk memotong seperti ini. Jadi ya anggaplah ini bara ya, ini bara teman-teman. Saya akan selalu potong gini. Ini bara yang terbuang, dan ini akan kembali seperti itu. Setelah kita matikan begini, kita bisa nyimpen beberapa hari, 2-3 hari kita masih bisa menikmatinya. Tapi ada penurunan rasa yang mungkin sangat signifikan ya dari anggaplah kita membakar cerutu bekas seperti itu. Dan kenapa saya tidak menyarankan di straight cut? Karena begini, ketika di sini ada bara, dan kita memasukkan seperti ini, kita nggak tahu posisi bara itu ada di mana. Dan ketika kita memotongnya, kita pun nggak tahu percikan baranya ada di sini. Entah itu kena tangan kita, entah kita kena baju kita, atau mungkin teman-teman punya skill pribadi yang bisa menghindari bara atau gimana, saya nggak tahu teman-teman ya. Jadi contohnya seperti ini, saya kemarin baru kena nih kejatuhan bara dari cerutu ketika saya lagi menikmati cerutu. Abunya masih panjang, kurang lebih segini, dan saya menikmati cerutu selalu begini. Dan ketika saya menghisapnya, si abu ini jatuh dan mengenai tangan saya. Lumayan teman-teman, sangat menyakitkan. Oke, ini yang saya khawatirkan untuk kenapa kita harus menjatuhkan abu cerutu itu di saat yang tepat. Jangan sampai kita pengen abu yang panjang tapi kita lupa dari konstruksi cerutu ini seperti gimana. Kecuali kalau si konstruksi cerutu ini dia benar-benar sudah terjamin kokoh ya, dari beberapa merek tentunya. Bara dari sebuah cerutu akan menyimpan panas yang cukup panas teman-teman. Lihat kan, barusan sembuh ini teman-teman, barusan terkelupas dari bara cerutu. Jadi fungsional yang saya dapatkan dari gunting seperti itu teman-teman. Kenapa saya katakan saya sangat butuh ini device ini, saya sangat butuh karena fungsinya seperti itu. Saya menggunakan fungsi dari masing-masing cerutu, alat-alat cerutu ini semaksimal mungkin, sesimpel mungkin. Saya nggak mau memperibet diri saya sendiri dan menyakiti diri saya sendiri. Jadi begitu teman-teman ya. Untuk cerutu dengan menggunakan gunting ini fungsinya mungkin seperti itu, detailnya seperti itu. Mungkin dari beberapa teman-teman ada masukan, Mas, ini gunting ini harusnya kayak gini.
gunting ini harus digunakan seperti ini. Ada beberapa teman-teman yang sama sekali tidak suka untuk memakai gunting ini. Ada banyak. Dan ini fungsional teman-teman ya. Saya belum mengupas tuntas si gunting ini. Udah cukup lama sih saya pakai gunting ini, udah kurang lebih 1 tahun. Dan secara detail saya sudah menjelaskan detail dari straight cut, puncher, pikat, gunting. Saya sudah jelaskan detail fungsinya seperti apa, kegunaannya seperti apa. Selanjutnya saya akan kupas habis ini edisi saya, andalan saya terakhir nih. Kapanpun dimanapun saya selalu bawa ini, nggak pernah ketinggalan ini di tas. Setiap hari saya bawa, kemanapun saya bawa. Fungsional, edisi fungsional. Oke teman-teman, kalau masih pengen menikmati cerita saya, apa sih fungsinya ini? Apa sih fungsinya dari satu edisi ini? Di dalamnya seperti apa? Oke, kita ketemu lagi ya. Kalau mau di subscribe, monggo silakan di subscribe. Saya akan menjelaskan beberapa detail cerutu. Mungkin video-video selanjutnya saya akan mereview cerutu dengan jujur. Cerutu ini seperti apa? Cerutu enak seperti apa? Saya akan detailkan, sangat-sangat detail. Dan saya akan review. Benar-benar review untuk di lidah saya sebagai pemula. Oke. 10 menit cukup. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Selamat menikmati cerutu Anda. Semoga tidak bosan dengan video bersambung saya. Sampai jumpa teman-teman.